Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Roja di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di kajian siang dalam pembahasan tentang akidah atau tauhid yang kita ambil dari kitab Sahih Bukhari dari judulnya Kitab Tauhid. Ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mempelajari akidah ya, imma belajar dari sebuah buku yang telah dikarang langsung perinciannya, ya seperti mungkin kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Tauhid Imam Ibnu Huzaimah, kitab Tauhid Imam Ibnu Hibban, kemudian juga mungkin belajar tentang akidah seperti Ushul Sunnah Imam Barbahari, kemudian Ushul Sunnah Imam Ahmad, kemudian akidah Thahawiyah, akidah Wasithiyah. Itu dalam bentuk kita belajar lewat buku-buku yang telah dikarang oleh para ulama yang mereka tentunya telah mengambil istimbat-istimbat dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, terkadang kita mungkin belajar tentang tauhid itu dari Al-Quran. Nah, sekarang kita belajar tauhid melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil kitab tauhid di bagian akhir dari kitab Sahih Bukhari yang tentunya dikarang oleh Imam Bukhari. Nah, kita kemarin telah membahas tentang sifat ilmu. Ya, dan ilmu Allah, ilmu yang sempurna. Dan sekarang kita akan mempelajari bab yang kelima, yaitu salah satu nama di antara nama Allah, yaitu As-Salamu Al-Mu'minu. Bismillah, qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, As-Salamul Mu'minu. Itu surat Al-Hasyr ayat 23. Yaitu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminu. Tapi kita mengambil dua kalimatnya, As-Salamu Al-Mu'minu. Qala Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, haddasana Ahmad ibnu Yunus. Qala akhbarana Zuhair. Haddasana Mughirah. Haddasana Syakik ibnu Salamah. Qala Abdullah. Kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fanaqulu assalamu ala Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha huwa as-salamu. Walakin qulu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di bab yang kelima ini Imam Bukhari membawakan bab firman Allah taala As-Salamul Mu'minu. Kemudian menyebutkan hadis. Sebelum kita menjelaskan tentang nama As-Salamu, nama Al-Mu'minu, yang merupakan ismun min asma'illah, nama di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas terlebih dahulu dengan adanya sebuah atau satu pertanyaan. Yaitu, kenapa Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari, yaitu di bab berkaitan dengan tauhid, khususnya tentang tauhid asma dan sifat, itu hampir dalam setiap babnya itu mencantumkan ayat Al-Quran dan mencantumkan hadis yang berkaitan dengan penetapan nama di antara nama Allah ataupun sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan salah satu urgensi Imam Bukhari, dan ini perhatikan dengan seksama,
bahwa kenapa Imam Bukhari mencantumkan ayat, kemudian mencantumkan hadis dalam penetapan nama-nama dan sifat Allah. Ini punya beberapa tujuan. Jadi catat apa sih tujuannya? Tujuan yang pertama, bahwa yang berhak menetapkan nama bagi Allah adalah Allah. Dan yang paling layak menetapkan nama Allah bagi Allah adalah Rasulnya. Karena Allah yang paling tahu tentang zatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala untuk menetapkan nama baginya. Jadi kita mengetahui bahwa Allah paling tahu tentangnya. Dan Nabi SAW adalah makhluk yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentangnya. Artinya tentang zat Allah Ta'ala dan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di dalam kaidah ahli sunnah itu, isbatu ma asbatahullahu ta'ala linafsihi wa isbatu ma asbatahu an-nabi sallam fi sunnatihi. Jadi dalam menetapkan nama-nama Allah, dalam menetapkan sifat-sifat Allah, kaidahnya itu sebagai berikut, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan Allah baginya dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah. Ya, kenapa? Karena bab nama itu min umuril ghaibiyah dan bab sifat Allah min umuril ghaibiyah. Karena bab yang berkaitan dengan nama-nama Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, itu adalah perkara yang dinamakan dengan perkara gaib. Dalam arti kita tidak menetapkan bahwa itu nama ataupun sifat bagi Allah dengan thariqatul aqlil mujarrad, yaitu tidak dengan akal semata. Akan tetapi kita akan mengetahui apa yang ditetapkan Allah baginya dan apa yang ditetapkan oleh Rasul bagi Allah Ta'ala, itu tentunya tidak akan bertentangan dengan akal. Tidak akan bertentangan dengan akal, dan itu kaidah yang sangat agung, ya, yang ditempuh oleh akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka Imam Bukhari itu senantiasa ketika menetapkan nama, ya ini dalil Qur'annya, gitu kan, atau menetapkan nama dengan menyebutkan di situ kemudian setelahnya apa? Dalil sunnah, dalil sunnah. Itu yang pertama. Jadi itu pelajaran yang pertama dari semua judul-judul yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang kedua, di mana orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam, mereka menempuh jalan, terutama di sini adalah thariqah orang-orang Mu'tazilah, bahwasanya mereka mengatakan khobarul ahad la yu'khad fi isbatil aqidah. Jadi mereka mengatakan bahwa khobar ahad ataupun yang dinamakan dengan hadis ahad itu tidak dipakai dalam menetapkan akidah. Dalam menetapkan akidah. Nah, maka Imam Bukhari di sini ingin membantah kepada orang-orang yang menyimpang tentang hal itu. Jadi menyimpang tentang hal itu. Bagaimana bantahan beliau terhadap orang-orang yang mengingkari sebagian nama ataupun sebagian sifat Allah dengan alasan umpamanya mengatakan mereka bahwa dalilnya bukan hadis mutawatir atau dalilnya adalah khobar ahad. Khobar ahad. Maka Imam Bukhari membantah dengan dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa beliau menyebutkan hadis-hadis ahad yang menetapkan nama-nama Allah itu ternyata dikuatkan dengan dalil Quran yang menjadikan kita tidak perlu ragu lagi. Kalau dikatakan khobar ahad itu ada dhon gitu, berbeda dengan khobar mutawatir itu adalah yufidul ilm, yufidul yakin, ya berkonsekuensi yakin. Tapi kalau khobar ahad menurut mereka Mu'tazilah adalah ada dhon, ya ada dhon, artinya prasangka, ya, yang menurut mereka ada ihtimal salah, itu istilah mereka. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sini kita melihat bahwa banyak hadis-hadis yang menetapkan nama Allah
itu dengan riwayat ahad, tetapi ternyata ditetapkan oleh Quran juga. Jadi ternyata ditetapkan oleh Quran. Ya, itu bantahan pertama. Bantahan yang kedua, jadi bantahan secara kaidah bahwa tidak benar pembagian istilah mutawatir dan ahad itu sebagai tingkatan untuk jadi argumen. Dalam arti begini, kenapa ada istilah pembagian khobar mutawatir, ada pembagian khobar ahad. Yang dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah, kalau hadis itu mutawatir, bisa dipakai dalam penetapan akidah. Kalau hadisnya itu ahad, tidak bisa dipakai dalam penetapan akidah. Maka yang benar, menurut akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, hadis mutawatir dan ahad. Dalam arti apabila ahad itu sahih, maka sama dalam sisi derajat sebagai hujjahnya dengan hadis mutawatir. Tanpa harus kita membedakan mutawatir ataupun ahad. Selama hadis itu sahih, maka hujjah bagi kita. Artinya argumentasi bagi kita. Ya, karena pengistilahan itu tidak ada dalam istilah para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang memisahkan ini hadis ahad tidak boleh dalam akidah, ini hadis mutawatir boleh untuk argumentasi akidah. Itu tidak ada pendapat dari kalangan para sahabat tabi'in dan ulama hadis dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu dari sisi yang bantahannya, ya. Tapi bantahan sisi yang lainnya, yang itu diinginkan oleh Imam Bukhari, bahwa jika penetapan nas menetapkan nama ataupun nas menetapkan sifat Allah Ta'ala tidak ada retoriknya dalam Quran, kemudian didapatkan penetapan nama di dalam hadis ataupun penetapan sifat di dalam hadis, maka kita punya kaidah bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk menerima apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya di situ menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mentaati Allah, diperintahkan juga untuk mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya kita diperintahkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Hasyr, ya tadi apa yang datang dari Rasul berupa perintah ataupun berupa berita, maka kita wajib menerima dan membenarkannya. Dan apa yang datang dari berupa larangan, maka kita tetapkan itu sebagai larangan dan kita meninggalkannya. Jadi Quran memberikan satu rambu-rambu tentang wajibnya kita untuk menerima apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa membedakan mutawatir ataupun ahad, ya, mutawatir ataupun ahad. Nah, maka Imam Bukhari rahimahullahu taala ingin mengajari kita tentang kaidah ini. Ya, apa kaidahnya? Nah, ini mungkin untuk dicatat bagi seluruh kaum muslimin, bahwa dalil untuk menetapkan nama dan sifat Allah adalah Quran, kemudian apa? Sunnah. Jadi Quran, kemudian sunnah. Nah, ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah oleh sunnah, ya, maka tidak membedakan sunnah dengan Quran. Jadi ada mutafriq bainal Quran wa sunnah. Ini dikatakan kalau penetapan nama dalam Quran berarti yakin. Kalau penetapan nama dalam sunnah tidak yakin. Enggak, ya. Kita ahli sunnah menganggap sama. Dari sisi kedudukan sebagai hujahnya. Dari sisi kedudukan sebagai argumentasi. Quran adalah argumentasi dan sunnah adalah argumentasi bagi kita. Kemudian yang kedua, bahwa ahli sunnah itu tidak membedakan antara hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Dalam kedudukan sebagai argumentasinya. Dalam kedudukan sebagai hujjah tentang dalil, baik berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan hukum. Ya, baik itu adalah babnya penetapan tentang akidah ataupun bab yang berkaitan tentang hukum. Ya, seperti ya kita mengetahui hadis-hadis Jibril alaihissalam yang mengatakan tentang definisi Islam, yang menetapkan tentang definisi iman dan menjabarkan tentang iman dengan rukun iman yang 6, kemudian makna ihsan, kemudian ciri-ciri hari kiamat. Nah, itu kan hadis
Umar radhiyallahu taala anhu, hadis Umar radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini juga bukan mutawatir. Hadis ini juga bukan mutawatir. Nah, maka ahli sunnah mengajari ataupun menjadi kaidah yang sangat agung tanpa memisahkan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad dalam penetapan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi adalah kaidah yang sangat agung yang wajib dipahami oleh setiap mukmin, jadi oleh setiap muslim. Nah, kemudian di bab ini kita mengetahui di ayat ini bahwa surah Al-Hasyr ayat 23 itu Assalamu al-mu'minu. Assalamu ismun min asma'illah. Al-mu'minu ismun min asma'illah. Berarti di sini adalah ismani min asma'illah. Dua nama di antara nama-nama Allah, yaitu Assalamu kemudian al-mu'min. Nanti maknanya apa kita akan jelaskan. Nah, kemudian Imam Bukhari mencantumkan hadis yang menunjukkan bahwa nama As-Salam itu selain ditetapkan oleh Quran, juga ditetapkan oleh sunnah. Ya, karena tentunya masalah hukum dan masalah akidah, ima dalilnya Quran saja, ima dalilnya sunnah saja, atau dalilnya Quran dan sunnah. Jadi kalau kita melihat kerangka dalil dalam hukum Islam, dalam dinul Islam, ima kita mendapatkan dalil lettereknya ada dalam Quran, ima kita mendapatkan dalil lettereknya ada dalam sunnah, atau kedua-duanya ada, yaitu Qurannya ada, hadisnya ada. Maka ini dinamakan mimbabit tawarudil adillah, menunjukkan dalilnya banyak. Bahkan kita suka mengatakan dalilnya Quran, sunnah, ijma, kemudian al-aqlu sahih. Al-aqlu sahih, yaitu akal yang sehatnya. Jadi ini adalah termasuk bagian yang sangat penting untuk kita paham ya, cara kita berdalil. Jadi cara kita berdalil itu sangat jelas. Quran, sunnah, ijma, itu kan? Quran, sunnah, ijma. Kemudian al-qiyasu sahih, itu kan? Al-qiyasu sahih, yaitu qiyas yang sahih. Nah, maka Imam Bukhari membawakan dalil di sini hadis yang di situ tentunya hadis itu berawal dari seseorang yang mengucapkan kalimat yang keliru. Jadi ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang keliru. Ya. Ini dikatakan, kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat di belakang baginda Rasulullah. Ya. Kemudian ada orang mengatakan, Assalamu alallah. Assalamu alallah. Ya, kalau kita mengatakan kesejahteraan, ya. Assalamu itu diartikan kesejahteraan. Kesejahteraan bagi Allah. Artinya di sini kesejahteraan bagi Allah. Itu kalimat yang keliru, salah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bersabda, Innallaha huwassalam. Sesungguhnya Allah dialah as-salam. As-salam itu tentunya adalah zat yang selamat dari semua kekurangan. Min aib wa naqas. Dari sifat aib dan sifat kurang. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Walakin qulu, tapi ucapanlah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah, terkadang dalam riwayat lain lilahnya diakhirkan, yaitu apa? At-tahiyya wassalawatu wattayyibatu lillah. Ya, ada dua riwayat dan kedua-duanya sahih. Maka dikatakan qulu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, syahid dari hadis artinya kalau kita ditanya mana pendalilan dari hadis. Pendalilan dari hadis yang menunjukkan bahwa nama as-salam ditetapkan dalam Quran dan nama salam ditetapkan dalam sunnah. Mana dalilnya? Yaitu ketika Nabi SAW mengatakan innallaha huwa as-salamu. Dialah Allah adalah as-salamu. Jadi dia Allah adalah as-salamu. Jadi yang maha sejahtera. Maka di situ cocok. Artinya dalil Quran, dalil sunnah. Jadi dalil Quran, dalil sunnah. Nah, kemudian kita akan membahas sekarang rincian pembahasan dari hadis dan bab ini. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan nama as-salam. Itu dalilnya Quran, dalilnya sunnah. Kemudian tentunya nama al-mu'minu yang tidak dicantumkan dalam hadis, tapi nama as-salam ada dalam hadis. Imam Bukhari tentunya mengetengahkan bab ini dengan menyebutkan ayat dan menyebutkan hadis. Tujuan utamanya adalah menetapkan nama di antara nama Allah, yaitu as-salam. Kemudian yang kedua tentunya adalah al-mu'minu sebagaimana dalam makna ayat ini. Ya. Dan Imam Bukhari juga ingin membantah kepada ahlul kalam, hulatul ahlul kalam dari kalangan Jahmiyah. Yaitu di mana orang-orang Jahmiyah itu tidak menetapkan nama bagi Allah, apalagi sifat. Mereka tidak menetapkan nama bagi Allah. Jadi mereka mengingkari nama-nama bagi Allah. Maka selain ada ayat yang umum, yaitu pada surah Al-A'raf ayat 180, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Atau ayat yang berbunyi Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyama tad'una falahul al-asma'u al-husna. Nah, maka selain Allah mengatakan bagi Allah ada nama-nama yang baik. Jadi bagi Allah ada nama yang baik. Nah, ketika Allah mengatakan bagiku, kata Allah, kalau dikatakan seperti itu, ada nama-nama yang baik. Nah, lalu nama yang baik itu mana? Ya. Atau gimana kita menyeru Allah dengan nama yang baik itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran secara terperinci nama-namanya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sunnahnya secara terperinci. Ya. Seperti Nabi SAW menyebutkan hadis umum. Hadis umum seperti apa? Baginda Nabi SAW mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Jadi Nabi SAW mengatakan bagi Allah ada nama yang baik, maka barang siapa yang ahsaha dakhala jannah. Nah, tapi kan bagaimana nama-nama yang baik itu? Mana nama-nama yang baik itu? Maka Imam Bukhari pun menyebutkan nih contoh nama-nama Allah. Nih dalil nama-nama Allah. Salah satunya menyebutkan as-salamu al-mu'minu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Jadi itu yang paling pokok. Jadi Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa nama salam sabitun bil Quran wa sabitun bis sunnah. Jadi gampangnya nama salam itu tetap dalam Quran dan tetap di dalam sunnah. Nah, kemudian sekarang tentang kalimat as-salam. As-salamu. Nah, as-salamu itu digunakan dalam kalimat syariah. Jadi digunakan dalam kalimat syariah. Itu terkadang digunakan sebagai tahiyat. Jadi sebagai tahiyat. Tahiyat itu ucapan kita dengan seseorang. Yaitu ucapan dalam bentuk takzim, pengagungan. Kita mengatakan assalamualaikum. Maka ini tahiyat.
tahiyatul mukminin, tahiyatu ahlul jannah. Yang menjadi tahiyat orang-orang mukmin dan tahiyat penghuni surga. Ya, tahiyat orang-orang mukmin dan tahiyat penghuni surga. Ya. Bahkan kita mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, assalamu itu kan nama di antara nama Allah. Fafsus salam bainakum, maka sebarkan keselamatan di antara kalian. Bahkan dikatakan apa sih yang akan menyebabkan orang itu masuk surga? Maka dikatakan absus salam, wasalu binai wan nasu niam. Jadi sebarkan salam dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Jadi terkadang kalimat salam itu digunakan sebagai bentuk apa? Tahiyat. Jadi ketika orang mengatakan at-tahiyat, at-tahiyat. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat assalamu. Ya, assalamu itu bimana tolabu salamah, yaitu orang meminta keselamatan. Jadi orang meminta keselamatan. Ya, seperti kita mengatakan assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Jadi ini bukan mengatakan tahiyat, bukan mengatakan kita assalamu alaikum. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah tolabus salamah, yaitu minta keselamatan, minta kesejahteraan. Jadi minta kesejahteraan, meminta keselamatan. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini tentunya yang dimaksud oleh Imam Bukhari di sini, bahwa assalamu dimaksudkan adalah ismun min asma'illah. Jadi assalamu ismun min asma'illah. Ismun min asma'illah. Akan tetapi secara makna seluruhnya gitu kan, ketika dikatakan assalamu, maka mengandung makna yang intinya adalah selamat dari, jadi tolabul khair, tolabul salamah, kemudian ya tahiyat salamah gitu kan. Kemudian nama itu juga nama yang berarti nanti kita jelaskan bahwa ketika dikatakan nama kepada Allah, maka yang dimaksud Allah jauh, selamat dari semua bentuk aib, selamat atau jauh dari setiap bentuk apa? Kekurangan. Ya. Itu yang dimaksud di dalam makna assalam. Jadi digunakan di dalam kalimat syariah. Kadang kita mengatakan, ketika kita mengatakan tahiyat, berupa tahiyat antara mukmin dengan mukmin. Jadi antara mukmin dengan mukmin. Kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita menyebutkan dalam bentuk tolab, yaitu doa. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka ini adalah tolab, yaitu meminta keselamatan, meminta kesejahteraan. Dan yang paling pokok di sini yaitu penetapan nama di antara nama ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu penetapan nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya ketika kita mengatakan di sini assalamu ismun min asma'illah, nama di antara nama Allah. Nah, apa maknanya? Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, Imam Ibnu Katsir menyatakan maknanya apa? Yaitu assalamu min jami'il uyub wa naqais bi kamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa fi af'alihi. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan assalamu wallah. Assalamu wallah. Apa yang dimaksud dari makna nama ini? Kata Imam Ibnu Katsir bahwa Allah Ta'ala jauh atau selamat ya dari semua bentuk uyub, aib. Ya, seperti aib itu ya mungkin dari sifat. Seperti umpamanya Allah tuli, Allah buta, ya, Allah tidak mendengar, ya, Allah lemah. Maka ini adalah sifat yang kurang. Jadi yang disebutkan itu sifat yang aib. Kemudian
dari semua bentuk-bentuk kekurangan, yang menunjukkan kesempurnaan Allah pada zatnya, kesempurnaan Allah pada sifatnya, kesempurnaan Allah pada perbuatannya. Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalimat As-Salamu itu mencakup kepada semua sifat Allah. Ya. Contohnya kalau kita tetapkan sifat Allah, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, ya. Allah berkuasa, Allah bijaksana, semuanya. Ya. Maka kalau dinisbatkan kepada Allah yang dinamanya mendengar, maka pendengaran Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan. Beda dengan pendengaran kita mungkin terbatas. Kemudian penglihatan Allah itu meliputi segala sesuatu dan tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya. Dan semua, makanya dikatakan dalam ketetapannya, dalam kalamnya, dalam semuanya. Ya. Jadi tidak ada ketetapan Allah yang berkaitan takdir yang ada kekurangannya, yang ada cacatnya. Ya. Yang ada cacatnya. Dan itu pada semuanya. Kemudian Imam Ibnu Qutaibah berkata, ya, sama nafsahu salaman li salamatihi mimma yalhuqul makhluk minal aibi wa naqsi wal fana. Ya. Kata Imam Ibnu Qutaibah, Allah menamakan dirinya dengan salam. Kenapa? Karena selamatnya Allah dari apa-apa yang dinisbatkan kepada makhluk yang merupakan sifat aib. Jadi merupakan sifat kurang atau sifat aib. Ya. Dan fana. Maka Allah Subhanahu wa taala itu abadi gitu kan. Azali, abadi. Nah, kemudian kamal. Kemudian kamal, sempurna, dan tidak ada sesuatu yang membuat Allah Ta'ala lemah, ya. Kemudian tidak ada yang bisa menghalangi semua keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala kamal fi qudratihi, kamal fi sifatihi, kamal fi af'alihi. Ya. Kemudian Imam Al-Khattabi berkata, maknahu dawus salam. Wassalamu sifatullah. Wa huwa alladhi salima min kulli aibin wa bara'a min kulli afatin wa naqsin yalhaquhul makhlukin wa qad qila walladhi salamal khalqa min dzulmihi. Ya. Imam Khattabi berkata, maknanya adalah as-salam sifat di antara sifat Allah. Dialah Allah Ta'ala yang selamat dari semua bentuk aib dan selamat dari setiap afat dan kekurangan. Afat ini kena penyakit. Ya, umpamanya ya kalau orang telinga kurang pendengaran, penglihatan kurang penglihatan, kalau ilmu kurang ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bentuk afat, tidak memiliki bentuk kekurangan, tidak memiliki bentuk sifat yang aib, tetapi Allah adalah sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna, ya. Yaitu berbeda dengan sifat makhluknya. Jadi berbeda dengan sifat makhluknya. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, surga dinamakan Darussalam. Kenapa surga dinamakan Darussalam? Karena surga beda dengan perkara yang ada di dunia. Ya, jadi surga berbeda dengan perkara yang ada di dunia. Ya, kenapa? Karena apa yang ada di surga itu tidak kenal dengan ya seperti kurangnya apa yang ada di manusia di dunia ini. Ya, sebagai contoh mungkin kita mengetahui kalau wanita yang ada di dunia secantik apapun pasti ada yang dinamakan expire-nya. Expire dari sisi kulitnya, expire dari sisi kekencangannya, expire dari sisi kecantikannya. Bahkan mungkin lama-kelamaan kulitnya berubah, yang tadinya bening, kemudian nanti akan berwarna sedikit, ya, banyak bintik-bintiknya, kemudian dari tadi kencang, kemudian mengkerut, gitu kan. Ya, dari semuanya, gitu kan, berkurang. Tapi apa yang ada di surga itu berbeda. Ya, maka dinamakan surga itu adalah
Darussalam. Jadi surga dinamakan dengan Darussalam. Kenapa? Karena memang surga itu satu tempat yang di situ abadi, ya, abadi dan selamat kan gitu. Bahkan kita mengetahui keindahan surga, keagungan surga, sehingga dikatakan semua apa yang ada di surga di dunia ini cuma nama, ya, cuma nama. Sampai Nabi SAW menjelaskan hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu menciptakan 100 nikmat, 100 yang dinamakan dengan rahmah. Dalam hadis sebelumnya yang kita telah jelaskan, satu diturunkan di bumi dan 99-nya ditangguhkan nanti yaumul qiyamah. Ditangguhkan nanti yaumul qiyamah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah disifati dengan As-Salam. Dinamai dengan As-Salam. Yang maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala itu selamat dari kekurangan dalam takdirnya, dalam ketetapannya, dan dari semua perkara. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian yang kedua, tapi itu tidak disertakan penetapannya dalam sunnah, yaitu al-mu'min. Maka digantikan as-salamu al-mu'min. As-salamu al-mu'min. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar penjelasan para ulama ahli sunnah. Nama dan sifat Allah itu sempurna. Nama dan sifat Allah itu adalah baik. Tapi kalau kita melihat ayat Quran dan melihat juga sejumlah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang Allah menggandengkan beberapa nama dalam satu redaksi. Jadi beberapa nama dalam satu redaksi, seperti Ghafurun Rahim, Azizun Hakim, ya, Azizun Hakimun, Ghafurun Rahim. Kemudian Sami'un Basirun, Sami'un Basirun. Apa hikmahnya? Hikmahnya, jadi hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama Allah, terkadang menyendiri, tidak disebutkan bergandengan, terkadang disebutkan dengan bergandengan. Ketika disebutkan bergandengan, yang tentunya setiap nama mengandung sifat, maka itu akan terlihat kamal fauqa kamal. Artinya kesempurnaan di atas kesempurnaan lagi. Jadi karena dua nama ketika bergabung akan mengandung dua sifat yang bergabung, yang konsekuensinya akan menunjukkan bedanya dengan makhluk dan menunjukkan keagungan. Contohnya, Ghafurun Rahim. Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun. Plus Maha Kasih Sayang. Di situ. Jadi bergandengan. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk menunjukkan apa? Karena mungkin kalau manusia mengampuni orang karena lemah dirinya. Kalaulah dia itu bisa membalas orang lain atas kezalimannya atau atas kesalahannya, maka dia tidak akan memaafkan saudaranya. Dia jadi akan membalasnya. Jadi kalau dalam diri manusia, orang pemaaf belum tentu orang baik. Kenapa? Ada kemungkinan ketika orang itu memaafkan karena tidak mampu untuk membalas. Orangnya lemah. Pas yang melakukan kebolimnya orang yang punya jabatan tinggi atau orang yang punya kekuatan. Dia memberi maaf. Tapi Allah memberi maafnya itu adalah rahmah. Bukan karena Allah lemah. Maka dikatakan Ghafurun Rahim. Ya, itu contoh. Kemudian yang kedua kita lihat juga dalam ayat yang lain, yaitu Sami'un Basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Artinya ini dua sifat. Kenapa
terkadang manusia ada yang mendengar tapi matanya tidak melihat. Ada yang melihat tetapi telinga tidak mendengar. Artinya terkadang mendengar, terkadang tapi tidak melihat. Terkadang melihat tidak mendengar. Tapi Allah Ta'ala digabungkan dua nama dan dua sifat. Yang itu tetap bagi Allah Ta'ala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, kemudian di sini digandengkan As-salamu al-mu'minu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, artinya di sini apa? Maha sejahtera. Ya, yang diartikan tadi Allah Ta'ala selamat dari semua bentuk yang aib dan yang kurang. Kemudian apa al-mu'minu? Al-mu'minu, ya, di mana maknanya itu dari kalimat iman atau dari kalimat aman. Jadi kalimat iman atau dari makna kalimat aman. Nah, maka para ulama menjelaskan tentang sifat atau nama di sini al-mu'minu, apa makna al-mu'minu. Jadi apa makna dari al-mu'minu. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini salah satu penjelasan para ulama bahwa al-mu'min, ya, yang itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nama di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini memiliki dua makna. Jadi al-mu'minu memiliki dua makna. Apa makna yang dua itu? Yang pertama, kata-kata al-mu'minu, ya, itu mustaq minal iman. Yang artinya adalah al-musaddiqu birusulihi bima ja'u bihi. Yaitu yang maknanya Allah Ta'ala membenarkan dan Allah menjadi saksi atas kebenaran Rasulnya tentang apa yang mereka bawa. Dan ini jelas seperti dicantumkan dalam ayat Quran. Ya, contohnya, ya, dalam surah, ya, Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, lakin Allahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmihi. Jadi anzalahu bi ilmihi. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala, ya, artinya di sini membenarkan atas apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam ayat yang lain, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala membenarkan kepada Nabi atas kenabiannya, kepada Rasul atas kerasulannya. Nah, sedangkan makna yang kedua dari makna mukmin, ayu aminu may yastahiqul aman. Yaitu maknanya bahwa Allah zat yang memberi pengamanan, zat yang memberi keamanan kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkan itu. Jadi kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan itu semua. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Ya, jadi Allah Ta'ala berfirman, ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah kedamaian, ketentraman, keamanan, dan bagi mereka adalah petunjuk. Ya. Nah, ini maknanya. Makna. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah makna hadis. Makna hadis. Nah, di dalam hadis ini kita ketahui bahwa ada kisah seseorang yang di dalam sholat terdengar mengatakan assalamu alallah. Assalamu alallah. Maka orang ini ditegur dan dibetulkan. Dibetulkan. Maka Nabi SAW mengatakan assalamu wallah. Jadi Nabi SAW mengatakan innallaha
huwa as-salamu. Jadi sesungguhnya Allah itulah dia as-salam. Maka keliru kalau orang mengatakan as-salamu alallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan walakin qulu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ya. Jadi di sini menunjukkan baiknya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Ketika beliau mengatakan ini salah, maka beliau memberikan gantinya ini yang benar. Jadi syahidnya dari hadis ini kata-kata innallaha huwa as-salamu. Innallaha huwa as-salamu. Maka Nabi SAW membetulkan orang itu dengan mengatakan katakanlah yang benar itu at-tahiyat lillah wassalawatu wattayyibat. Nah, maka yang dimaksud di sini at-tahiyat itu kalimat ta'zim, takrim, yaitu kalimat pengagungan kepada Allah. Maka diartikan at-tahiyat segala puji bagi Allah. Jadi segala puji bagi Allah, ya. Yang tentunya zat yang maha dipuji, zat yang berhak untuk dipuji, dan tentunya di sini lillah adalah lil milki, milik Allah. Ya seperti ucapan kita mengatakan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah segala puji adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan at-tahiyat ini ya dimaksudkan adalah ucapan pengagungan, ucapan mengagungkan yang artinya adalah untuk membesarkan, ya. Jadi tahiyat ini lafaz yang menunjukkan kepada pengagungan, ya. Dan semua bentuk yang menunjukkan kepada pengagungan, ya, bimakna sana, bimakna hamd, pujian, ya. Kemudian wassalawat. As-salawat di sini tentunya bimakna doa. Baik di sini adalah doa ibadah atau bimakna doa bimakna lughah, yaitu doa bimakna tolab. Doa bimakna tolab, yaitu yang dinamakan doa masalah. Wassalawatu ay bimakna ad-doa. Dan di sini tentunya zahirnya adalah maknanya bimakna lughawi, bukan bimakna syar'i. Yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Tapi tidak mengapa mengandung makna itu juga, karena kedua-duanya adalah lillah, yaitu kedua-duanya bagi Allah Ta'ala. Wat-thayyibat. Wat-thayyibat artinya adalah semua kebaikan yang memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan thayyib. Thayyib dalam apa? Dalam semuanya. Thayyibun fi sifatihi, thayyibun fi af'alihi, thayyibun fi a'malihi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu thayyib. Ya, mungkin kita mengatakan thayyib itu baik. Baik semuanya dalam sifatnya, baik semuanya dalam perbuatannya, ya. Jadi baik dalam semua perbuatannya, dan juga termasuk baik dalam semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhak untuk disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, dan wajib disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian Nabi SAW mengajari, yaitu apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kemudian di sini tentunya bimana doa. Di sini bimana doa, yang artinya kita meminta kesejahteraan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti keselamatan itu bagi yang kurang. Kalau Allah tidak layak dikatakan selamat kepada Allah. Assalamu Allah. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki kekurangan. Tapi ketika kepada manusia, maka itu layak. Hatta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tentunya ya rahmat Allah kepada Nabi SAW dan berkah. Nah, kita tidak akan menjelaskan sepanjang lebar tentang makna tahiyat dan sholawat kepada Nabi SAW, tetapi sekedar kita melihat di sini mengatakan kepada Allah, kepada Nabi, kemudian setelah itu assalamu alaina
wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu setelah meminta keselamatan khusus bagi Nabi, maka meminta keselamatan untuk pribadi, kemudian meminta keselamatan untuk umum. Meminta keselamatan untuk umum. Nah, para ulama mengatakan, di antara adab berdoa, seyogianya adab berdoa itu salah satunya adalah doa untuk pribadi dan doa untuk seluruh kaum muslimin. Jadi doa untuk seluruh kaum muslimin. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kesimpulannya bab ini menetapkan nama Allah As-Salam yang ditetapkan oleh dalil Quran, yang ditetapkan oleh dalil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bagi kita wajib untuk menetapkannya. Wallahu taala alam. Dan kita buka pertanyaan insyaallah. Jazakumullahu khairan Ustadz wa barakallahu fikum atas penjelasan dan nasihatnya yang sangat bermanfaat. Tapi ikhwati fillah, para pemirsa Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengajak dan mengundang para pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Baik, kita coba sambungkan ke penelpon pertama. Halo. Baik, sepertinya belum terhubung. Kita beralih ke pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Adnan dari Tasikmalaya. Izin bertanya, tadi ada 3 makna salam. Di antaranya thalabus salam, yaitu meminta keselamatan. Dengan contoh meminta keselamatan kepada Nabi. Pertanyaannya, bagaimana memahami hal di atas dengan larangan meminta doa kepada mayit Ustadz? Syukran jazakumullahu khairan. Itu keliru ya. Assalamu ala Nabi, meminta keselamatan kepada Allah untuk Nabi gitu. Bukan meminta keselamatan kepada Nabi. Bukan assalamu ala Nabi, itu bukan meminta keselamatan kepada Nabi. Itu assalamu ala Nabi. Ya. Artinya kita meminta keselamatan kepada Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu doa ataupun tolab. Seperti kita mengatakan juga tahiyat ini assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian, bukan meminta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasannya. Kita kembali sambungkan ke penelpon yang pertama. Halo. Baik, kita beralih ke layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mohon dijelaskan lagi kitab Tauhid mengenai Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa Sifat secara singkat. Syukran. Tafadhal Ustadz. Ya, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembagian tauhid kepada 3 atau para ulama ada yang membagi kepada 2. Maka pembagian itu 2 atau 3 rububiyah, uluhiyah, maka itu thariqahnya istiqra. Artinya penelitian yang sesama kepada dalil. Kemudian pembagian-pembagian itu adalah sebagai talazum, sebagai kesatuan satu dengan yang lainnya untuk memahamkan sesuatu. Kemudian pembagian itu adalah untuk memudahkan memahami. Ya. Seperti kita jelaskan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Ya. Kalau kita tanya ada enggak dalilnya? Pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, ya, asma dan sifat. Kalau seseorang bertanya tentang dalilnya itu, dalil terlak bahwa Nabi SAW mengatakan atau Allah mengatakan at-tauhidus salasah, memang tidak ada. Tetapi mafhum apa yang ada dalam Quran menunjukkan itu. Contoh ya, dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita tahu alhamdulillah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian rabbil alamin, tauhid rububiyah. Ar-rahmanir rahim, tauhid asma dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Kemudian kita melihat surah Al-Baqarah 255 atau ayat kursi. Allahu la ilaha illahu, tauhid uluhiyah.
La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Kita mengatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum tauhid asma dan sifat. La ta'khuduhu sinatu wa la naum tauhid asma sifat yang menunjukkan Allah menafikan naum, menafikan sinnah. Kemudian wahwal aliyul adzim. Ini tauhid Tauhid asma dan sifat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard adalah tauhid rububiyah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membedakan di dalam ayat Al-Qur'an ya tentang semua tauhid ini seperti dalam surah Al-Baqarah ya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka ketika Allah mengatakan janganlah kamu membuat sekutu bagi Allah dalam uluhiyahnya sebagaimana kamu tahu tidak ada sekutu bagi Allah tentang rububiyahnya ya. Tentang rububiyahnya. Jadi itu seperti itu. Jadi gampang gitu ya. Allah taala alam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kami bacakan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abdullah di Bandung Ustaz. Tentang bacaan tahiyat tadi yang dijelaskan, manakah bacaan yang paling rajih Ustaz? Syukran barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Bab sunnah tanawu, ikhtilaf tanawu. Jadi tidak ada yang rajih ya. Semuanya yang hadisnya ada, diajarkan oleh Nabi SAW, maka bisa kita menggunakannya. Bisa menggunakannya. Bahkan Imam Syekh Albani dan para ulama yang lainnya menyebutkan ya ada beberapa tahiyat yang tentunya beda sampai ada 12 riwayat itu. Dan semua yang sahih bisa dibaca. Ya seperti kita doa istiftah, Allahumma ba'id baini. Kemudian boleh kita berdoa dengan wajah tu wajhiyah. Kemudian kita bisa berdoa dengan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmu wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Dan doa-doa yang lainnya. Doa sujud, doa ruku, subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subuhun kudusun rabbul malaikati waruh ya. Dan yang lainnya. Silahkan kita untuk membaca dan itu namanya ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf beda tapi semuanya sunnah. Beda tetapi semuanya adalah sunnah wallahu taala alam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya. Tapi ikhwatifillah para pemirsa Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini, maka kepada Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan kalimat ikhtitam. Tafadhol Ustadz. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi kita sedang mempelajari kitab tauhid dari kitab Sahih Bukhari dan kita tadi menjelaskan tentang nama Allah As-Salamu, nama Allah adalah Al-Mu'min. Nah, tadi sekali lagi supaya lebih paham, kalimat as-salam digunakan dalam 3 kategori. Kategori yang pertama ya digunakan oleh kita dalam bentuk tahiyat. Jadi sebagai ucapan kita untuk menghormat, mengagungkan. Assalamualaikum. Tapi maknanya tentunya tolabus salama. Tetap. Yang kedua adalah bimakna tolabus salama. Jadi secara letterlek bukan kalimat kita mengucapkan tahiyat. Tetapi sebagai doa, yaitu kita mengetahui seperti contoh dalam tadi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya. Kemudian yang ketiga, makna assalam itu dalam makna kita mengatakan nama di antara nama Allah. Tapi semuanya berkaitan, Yaitu ketika kita mengatakan Assalamu alaikum atau kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita berdoa dengan menyebutkan nama as-salam. Jadi kita berdoa dengan menyebutkan nama as-salam. Yaitu sebagaimana yang saya sering jelaskan, ketika kita berdoa itu dengan menyebutkan nama yang sesuai. Ketika kita mengatakan ya Rohim irhamni, ya Rozik urzukni. Ya, ketika kita meminta keselamatan kepada Allah, meminta kesejahteraan kepada Allah, maka meminta dengan yang sesuai seperti tadi, Assalamualaikum. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini maknanya tetap tolabus salama. Dari zat siapa? Dari zat yang memiliki itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi
salam kepada Nabi bukan berarti kita meminta keselamatan kepada Nabi. Yang dimaksud kita meminta kepada Allah keselamatan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pembahasan kita di siang yang berbahagia ini. Terima kasih kepada semua kru di Roja TV dan tentunya kru di sini yang ada di Ma'had Ihya As-Sunnah. Mohon maaf kepada semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita mencatat satu persatu dari nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala menjadi satu bahan untuk ketika kita berdoa menggunakan nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.